masukin gugatan gara-gara kemarin maksudnya Kak Bekti terkena musibah yang tidak mengenakan. Itu benar nggak sih Kak sebenarnya Kak? Musibah mengenakan itu apa? Tidak mengenakan Iya. yang kemarin Iya, operasi sakit. Jadi sakit itu jadi penyebab perceraian Iya, itu ya. Oke. Pokoknya intinya sekali lagi bukan karena itu. Kalau mau ngomongin apa sih maunya, namanya rumah tangga, saya pernah ngelaluin yang lebih daripada ini. Saya masih tetap ngedukung dia sampai detik ini. Ya cobaan kalau cuma sakit apalah, nggak punya duit apalah, hal kecil buat saya pernah hidup lebih sendiri, hidup miskin dan berjuang sendiri intinya. Cuma maksudnya kalau bukan masalah itu kok, maksudnya ini masalah emang rumah tangga banget berdua kita yang memang sekali lagi di tahun 2020 kita udah, maksudnya emang udah ada apa sih namanya masalah. Terus udah gitu aku udah berkomitmen sama Mas Boti kalau ceritanya kita masih tetap tidak bisa ada perubahan, yang artinya apa namanya ya aku tidak bisa lanjut lagi sama Mas Indra gitu aja. Bukan masalah hal Mas Boti sakit atau gimana. Ini perubahan yang seperti apa maksudnya yang harus dilakukan oleh Mas Indra agar bisa melanjutkan Hubungan. Ya perubahan aja dua-duanya kita kali. Dua-duanya saya nggak bisa ngomong saya sendiri atau Mas Indra sendiri. Pokoknya perubahan dalam diri kita masing-masing aja gitu intinya. Biar nggak menyakiti kedua belah pihak sama anak-anak gitu. Kak, seberapa struggle sih Kak dari 2020 itu sampai sekarang akhirnya kamu memutuskan untuk oke, fix Bekti sampai sini gitu. Seberapa struggle gitu mungkin kalau bisa dijelaskan. Enggak, kalau itu sih ya kita ya biasalah hidup rumah tangga kan ada naik turun naik turun naik turun, ya kita menjalani hal seperti biasanya, berusaha untuk menjalani ya happy ya seneng, ada anak-anak semuanya. Cuma saat ini tiba-tiba yang prinsipal itu udah nggak bisa diganggu buat saat ini gitu intinya. Apakah itu terjadi lagi? Terjadi lagi makanya sampai tadi. Ya iya pasti, kalau bukan terjadi lagi ya pasti saya nggak ngambil maksudnya keputusan hal yang benar-benar menghancurkan hidup saya juga. Maksudnya kan semua perceraian ini bukan mau saya juga, nggak ada yang nggak mau gitu intinya, karena saya juga punya 2 anak juga. Tapi ya udah itu artinya kan berulang lagi lah intinya gitu. Terjadi lagi setelah habis recovery kemarin ya kayak pasca dirawat itu ya Kak, dilakukan oleh. Ya kalau terjadinya Jangan bilang bahasanya dilakukan, enggak, intinya permasalahannya mereka udah nggak ketemu lagi nih untuk menyelesaikan masalah Ya, mereka betul. berdua. Makanya jadi tidak ada kaitan dengan sakit. Kalau dibilang timingnya, kan saya bilang timing yang tepat itu atau tidak tepat itu yang tahu Bekti sama Dila. Nah memang akhirnya dalam proses penyembuhan ini jalan yang terbaik bagi mereka berdua. Jadi bukan cuma Dila, bukan cuma Bekti, mereka berdua. Mereka merasa ini timing yang tepat, mereka buat ya udah akhirnya kita pisah dulu. Nah tapi ya kayak kata Dila, nanti kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Kalaupun nanti akhirnya balikan lagi dalam kondisi ya Bekti siap, Dila sudah siap juga, sudah matang juga, ya kembali lagi berdua kan bisa aja. Jadi tapi jalan yang dijalanin sama Bekti untuk saat ini sama Dila ya untuk saat ini mereka sepakat untuk pisah. Bila mungkin salah satu alasannya karena Bekti nggak jujur untuk asuransi kesehatan itu menjadi ya, enggak pertimbangan. juga lah, itu Atau mah ada udah mungkin biasa pertimbangan kalau lain? hal-hal nggak jujur dalam rumah tangga itu kan biasa lah, ada yang ditutupi atau karena berjuang untuk sesama atau kalau mungkin ada pemikiran lain, bukan karena itu juga. Apalagi berarti alasan tuh. Ya nggak bisa namanya rumah tangga, artinya kalian pengen tahu loh aib-aib yang nggak bisa, pokoknya udah yang terdalam dari kita masing-masing ya kita udah sepakat nggak bakal mau ngasih tahu gitu. Ada tuntutan Tapi juga sebenarnya- untuk biaya nafkah, untuk nafkah Kedua sendiri, anak, untuk anak. Enggak, kalau itu mah kita udah bicarain ya Bang, udah dari pertama kali. Mas Bekti juga udah tahu urusan anak-anak, Mas Bekti yang menyanggupinya dengan baik gitu aja. Udah kok alhamdulillah. Kemarin sempat ada mediasi sepertinya apa yang berpelukan bertemu bersama Tendi, ada Abang Milano juga, ada Itu Nadia. bukan mediasi, Iya, memang Mas, mereka ada ketemu, pertemuan, ada silaturahmi ya Bang. silaturahmi, ketemu, ngebahas semuanya, termasuk gini loh, kan Bekti ada masih belum sembuh kalau dia nggak bisa mengingat terlalu banyak. Jadi ada beberapa memori yang peristiwa atau apapun dia yang lupa, kalau misalnya diingetin dia baru ingat gitu loh. Nah contohnya salah satunya kemarin yang kasusnya di salah satu stasiun TV kan, yang Bekti ya sebenarnya dia sih komedi sebenarnya, pakai pingsan gitu, tapi kan netizen ngelihat itu
seolah-olah loh uang donasi itu Bekti nggak tahu. Beritanya kan seperti itu, Bekti nggak tahu, nggak menikmati segala macam karena ada omongan dari Bekti juga kan. Wah aku nggak nikmati, padahal kemarin pas ketemu sama kita rame-rame nih ngobrol, ditunjukin, untung Dila tuh punya videonya, ditunjukin ini loh Bekti waktu itu kita ngucapin terima kasih ke Raffi pas dia nyumbang. Oh iya ya gitu, aku lupa gitu. Jadi banyak hal-hal yang kayak gitu karena ya kembali lagi pertanyaannya seperti apa. Bekti itu kan belum pulih total ya. Dan kalau untuk pulih total juga kita nggak tahu apakah bisa pulih total apa enggak. Aku juga nggak tahu deal. Nah itu kan kita belum tahu nih bisa pulih total apa enggak gitu loh dengan putusnya itu. Jadi tolong juga jangan cepat langsung menyimpulkan gitu loh, karena memang dia banyak lupanya. Bahkan kadang kalau kita baru ketemu nih ngobrol 1 jam, tadi apa ya, ngomong apa ya, bisa kayak gitu loh. Ada yang apa namanya, ingatannya itu cepat lupa gitu. Memoris, Bu. Gitu loh. Tadi soal ngomong tuntutan, Lalu tadi kan udah tadi apa? ada nominal tersendiri nggak sih? Kamu dari tadi nanya masalah nominal, dari sana juga nominal. Gak ada gini loh, masalah nominalnya, masalah kesepakatan untuk anak itu udah dibahas. Untuk nilainya aku nggak mungkin ngomong di sini dong, itu kan rahasia mereka, itu udah dipersiapkan nanti buat sidang. Dan intinya penawaran itu justru dari Bekti sendiri, nggak ada dari Dila. Dila bilang nentuin segini gitu, enggak. Bekti juga bilang udah segini, gue tambahin sekian, udah selesai. Karena dia memang tahu kebutuhan anak-anak itu berapa. Kak Dila, ini kan Bekti belum full pulih, masih ada sisi care nggak sih ke Kak Bekti sendiri? Nah itu dia, makanya kemarin hari Minggu aku sendiri yang minta bukan mediasi, bertemu dan silaturahmi itu. Ya aku masih tetap pengen kita bukan jadi nanti orang yang anggapnya wah berantem apalah, nggak ada sama sekali. Aku ngomongin di situ ya, aku ngomong sama Mas Bekti sendiri, ya udah kita adik kakak, kita teman, apapun itu nanti ayah punya handphone lagi, punya WA lagi, bisa komunikasi sama anak-anak ya boleh komunikasi sama aku juga. Maksudnya tetap kita saling care. Nah, care itu nggak perlu jadi suami istri, tapi care dimanapun dia berada, kita jadi temenan ya. Aku masih tetap mau care sama dia, peduli sama dia, gitu aja intinya. Kalau nanti bareng-bareng tapi tetap masih saling menyakiti, belum bisa berubah dua-duanya kan takut aja gitu jadinya. Dila menyikapi dari komentar-komentar netizen yang saat ini mungkin bisa dibilang yang menilai Kak Dila yang kurang baik gitu lah di nggak percaya ini. Kak Dila menyikapinya seperti apa gitu? Ya udah nggak usah dipikirin, hidup masih panjang, hidup saya banyak yang harus saya laluin, anak-anak lah, harus diri saya sendiri, saya harus kerja juga sekarang gitu. Jadi ya biarin aja orang baru ngomong apa saat ini gitu kan, nggak ada yang tahu apa yang terjadi gitu. Jadi ya nggak perlu nggak perlu dipikirin, nggak usah ya apain lah intinya gitulah. Tapi sejauh ini komunikasi dengan keluarga ini baik dari Kak Dila ke keluarga Bekti baik solusinya? Ya baik aja. Kalau ada apa-apa kan aku sekarang masih nanyain ke manajernya juga, atau apa-apa yang ketemu juga ngomongnya ke manajernya Mas Indra gitu langsung kan gitu. Kak, untuk menghidupi anak sendiri, Kak fokus kerjanya sekarang lebih ke artis Kak atau gimana? Enggak. Apa bisnis? Nggak ada artis, nggak ada mau lagi. Saya maunya itu aja nanti ya, hidup biasa-biasa aja, maksudnya kerja sesuai dengan bidang saya aja nantinya gitu intinya sih saat ini. Tapi Kak, kamu udah ngasih tahu anak-anak belum sih? Mungkin ayah udah nggak Intinya sih cuma ngomong ayah sama bunda udah nggak bisa bersama lagi untuk saat ini gitu. Ayah sama bunda saat ini berbeda berbeda visi misi ya. Pertama sedih, tapi selanjutnya mereka ya mencoba untuk mengerti, karena aku ngomong tetap nanti ada waktu buat ayah, waktu bersama ayah. Tetap kalau kamu nanti menelpon ayah tetap telepon ayah, kalau ada yang nggak di ngertiin atau apa ya tetap aku bilang ya mereka juga nggak bakal kehilangan bapaknya gitu. Aku nggak bakal mutusin silaturahmi sama anaknya gitu. Sebulan sekali kah pertemuan atau seperti apa? Nggak ada ditentuin Nggak itu. ditentuin. Kapanpun kemarin udah ngomong kalau kapanpun Bekti mau ketemu atau nanti mau berkomunikasi ketemu mau jam anaknya nggak dibatasi. Nggak ada, pokoknya selama Biasa anaknya aja. juga ini kan sekolah yang diutamain gitu intinya. Sekarang nanti kalau hari libur ya pasti kita ketemu insya Allah gitu. Bang, tadi abang bilang bahwa tidak ada kemungkinan kedepannya nanti mereka akan rujuk ketika mungkin udah siap itu. Nggak ada yang mungkin. Kemarin pun kita bercandain Bekti juga kan, Dila juga kita yang bercandain ya Dila.
nanti kalau udah selesai, udah putus sidang, nanti kalau Dila ada yang deketin, oh jangan katanya tuh, masih kayak gitu tuh Bekti. Ya udahlah, usahanya dia lah seperti apa. Kan kita pengen mungkin dari Dila juga pengen lihat perubahannya Bekti seperti apa. Nah, Bekti Ya, juga kayak intinya mah gitu, kita sama-sama lah introspeksi diri. Dua-duanya pasti masih saling sayang, yang nggak mungkin nanti tiba-tiba langsung bilang Iya, bodo nggak. amat, nggak ada. Intinya nggak ada pemikiran gimana gitu. Makanya kita ya dengan cara begini kan kita saling belajar. Aku berharapnya saling belajar, ada perubahan buat kita berdua aja, bukan Mas Bekti sendiri, aku sendiri, itu intinya. Kadila, Ini kan ada untuk kejadian usia. keributan apa sih waktu itu sampai harus dipisahkan oleh Mas Roy? Maksudnya Yang mana? Yang mana? Ada kejadian keributan apa sih waktu itu ketika harus dipisahkan oleh Mas Roy, manajemen ya? Enggak. Apa sih Nggak yang ada. mana nggak ngerti? Masih. Informasinya kata sempat ada keributan waktu itu. Nggak ada keributan, kemarin udah ketemu, dia ketemu. Nggak ada. Sampai harus dipisahkan oleh Mas Roy sendiri. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada itu. Tapi benar artinya Kadila dari tahun 2020 itu sudah terjadi kecekcokan, sudah sering ribut dan pelan-pelan barang-barangnya Bekti udah dipindahkan ke rumah orang tuanya, itu benar nggak sih? Enggak, kalau 2020 ya kan masih bersama, maksudnya berantem, terus masih mau berjuang bersama lagi. Ya kalau sekarang mah itu bukan ngebalikin, apa emang Mas Bekti kan perlu baju-baju untuk kerja kan, jadi ya perlu baju-baju yang diperlukan di sana, ya itu yang diberikan sama Mas Bekti saat ini gitu. Ini Untuk kan untuk rumah usia gitu. pernikahan sendiri udah lumayan yang cukup lama ya. Dari keluarga sendiri menyayangkan nggak sih adanya? Ya bukan. Nggak usah keluarga. Mm-mm. Mereka berdua juga menyayangkan. Ya kok, gimana? semua menyayangkan, cuma emang karena prinsip orang tua juga udah tahu apanya, jadi ya udah saat ini ya mereka mendukung apa yang terbaik buat kita berdua gitu aja. Untuk rumah gitu-gitu gimana Kak? Ya semua udah dibagi dengan adil. Rumah kan emang lagi ya dijual juga bareng-bareng, dijual ya baru nanti gimananya selanjutnya baru ngomongin lagi. Udah ngomongin juga ya Bang kemarin Udah, kan udah. ya gitu. Udah. Sidang kapan Bang atau gimana tanggal 13? Tanggal 13 kemungkinan. Iyalah, Maret. Bisa April. Mama Bang. Gimana tuh Kak menghadapi tanggal 13 itu? Ya udah bismillah dijalanin aja, karena setiap orang perjalanannya setiap detik nggak ada yang tahu, berubah kali abis ini apa gimana kan, kita nggak ada yang tahu, dijalanin aja, berdoa aja, masih terus berharap yang terbaik buat diri saya sama Mas Bekti, itu aja sih saat ini. Kadila menjelaskan ke anak-anak seperti apa Nah, nanti tadi kan udah Bu. menjelang Ramadan. Sedang Ramadan. Pintar dia. Pintar. Diganti sama dia belakangnya. Nah, Itu masih koma Bang ya. Ada koma ya. Baik, Ya gimana, sama-sama gimana? aja, nanti kayak kemarin emang kita Mas Bekti sempat ngomong Ya. gini. Nanti kita itu ya, kita masih manggil ayah dan bunda gitu, maksudnya yang Bu nanti kita ke rumah Mas Milano ya pas lagi apa? Pas lagi pasti takbiran, Agama dia lah. bilang gitu. Jadi bercandain, emang masih mau Dila apa kata gitu. Ya gitu masih Nah, insya Allah bercanda, masih bisa bareng-bareng terus kok. Walaupun Iya, walaupun mau nanti keadaan- puasa nanti apa buka puasa bareng, terus Iya, kemana. tetep. Intinya anak-anak tidak kehilangan sosok ayahnya. Ya, benar. Itu sih yang paling utama. Tapi sejauh ini Kak Bekti udah minta ketemu anak belum sih, kan anak sama kakak kan ya? Udah. Cuman berapa makanya kali? lagi diatur minggu depan. Karena lagi ngenyocokin jadwalnya anak-anak Iya, juga anak-anak. sama jadwalnya Bekti. Anak aku lagi mau camp, tahun bulan minggu ini Minggu ini. camp pada Jadi nggak bisa kemah misalkan. gitu pada, jadi ya nggak tahu deh ntar minggu depan kali gitu nih ya. Ini lagi Lagi ujian diatur. juga gitu nih lagi. Nah, ujian kan anak-anak kan. Heeh. Kak, maaf mau nanya yang soal kemarin pertemuan, katanya bener nggak sih kalau Kadila nggak mau cipika-cipika sama Kak Bekti, bener nggak sih? Kalau cupika-cupiki itu kan emang udah, maksudnya ya buat aku sih salah satunya, maksudnya emang ya udah menjaga aja intinya, masa mencupik-cupiki entar. Kan masih jadi istri suami. Nggak apa-apa lah, menjaga aja mulai dari saat ini. Itu Oke, Mas Roy gimana ya? Ngumpet-ngumpet. Ya, aduh kayak penasaran Ini orangnya. suaranya doang. Ya intinya mah saat ini cuma menjaga aja gitu. Ya buat aku kayak. Tapi kan pelukan kan? Ya, kalau nggak pelukan. juga tapi pelukan kan? Ya Ah. udahlah, cukup lah itu. Berarti itu kode ya? Kode, Oh, kode. kali ini. Kode balik lagi maksudnya. Kadila artinya Doain aja. Untuk pengobatan Bekti ke depan Kadila tetap masih mendampingi atau Nah, aku Dila tahu schedule-nya. Nanti udah tahu operasi dari mata Mas segala Rizky. macam nanti nemenin kok. Oh. Iya. Operasi mata masih ini. Kalau ini kan yang kepala kan dia cuma kontrol aja kan. Iya, kalau Tiap untuk bulan. kontrol.
bukan yang kayak gimana, enggak kontrol. Cuman kalau operasi matanya nanti bulan 4, mata yang sebelah kanan ya, Iya. masalah. Artinya tidak melepas begitu aja ya Kak Dila ya? Ya Enggak enggak lah, lah, kalau dari tetap pihak care kok. semuanya nanti aku tanya Mas Lutfi, kalau Mas Lutfi boleh jenguk enggak atau gimana, boleh temenin apa enggak ya, kalau boleh ya dengan senang hati lah aku bakal nemenin dia gitu intinya. Kadila seneng gak sih dapat kabar kalau Pak Indra mau diajak umroh bareng sama Asanti? Wah, alhamdulillah kalau Iya. emang diajak Bagus. sama Santi ya alhamdulillah. Lawyernya diajak juga nggak? Lo tanya dulu Sandi. Nanti saya tanyain Bang. Sausnya yang nanya. Tapi Kak Dila gimana sih nanti maksudnya menghadapi kehidupan ke depan bersama sendiri gitu kan, akan sendiri gimana sih Kak menyikapinya nanti? Ada sedikit rasa ketakutan nggak sih dari Kak Enggak Dila? lah, bismillah aja semuanya, kalau ditakutin nggak bisa move on gitu intinya. Bismillah aja, kan Allah aja udah tahu takdir manusia sampai di sini, ntar ada kehidupan berlanjutnya begini ya, dijalanin aja semuanya gitu aja. Apa? Ini Tahu nih. ini kan dulu sempat komentar dikit, maksudnya tanggapan dari Kak Dila kan dulu sempat Indra Bekti komentarin tentang Lesti dan Bilar yang katanya akan cerai. Akhirnya ini terjadi pada Indra Bekti dan Dila. Nah ini gimana melihat dan menyikapinya? Aduh, nggak tahu deh Ya, emang akhirnya ya. menjadi sebuah kenyataan, akhirnya yang dikomentari orang lain tapi dirinya sendiri ternyata yang Makanya jangan ngomentarin orang. Saya sebenarnya saya nggak suka ngomentarin orang, jadinya ya itu dah kali dah. Ya nggak tahu juga, emang udah takdir ya aja dah. ini menjadi sebuah bumerang nggak Apa bagi tuh? Indra sendiri, akhirnya mengomentari orang ternyata berbalik kepada dirinya sendiri. Ya nggak tahu itu mah tanya Mas Ya, Bukti atuh kalau iya, itu mah. nggak bisa lah kita nilai itu. Kan yang terjadi hari ini kan bukan Iya. keinginan mereka berdua juga. Ya, emang udah jalannya. Bila tapi gimana? Repot nggak nanti ke depan untuk menjadi single parent, dan apa yang akan dilakukan menjadi seorang single parent itu sendiri? Waduh, nggak tahu ya. Kayak sekarang aja kan lagi dijalanin nih kehidupannya. Nganterin anak dulu, abis itu aku mulai kerja, abis itu nanti anak-anak juga udah ada yang aku atur siapa yang jemput lagi nih, kan anak sekolah gitu-gitu sih udah mulai gitu-gitunya sih udah. Tadi kakak bilang nggak pengen lanjut artis, tapi ada rencana apa kak kalau kerja di industri? Ada kan aku udah punya itu juga, bisnis juga udah punya. Terus nanti ada ya, aku kan ada basic kerjaan aku juga dari jasa aku ya. Dijalanin aja udah ya, insya Allah terbuka jalannya gitu aja. Tapi nggak pernah menyesal kan maksudnya menikahi seorang Indra Bekti? Enggak lah, ngapain, kan itu pilihan saya, udah takdir saya ya dinikmati. Kalau saya menyesali, saya nggak punya 2 anak saya sekarang intinya mah. Mbak Dila ngasih pengertian ke anak-anak nanti apabila bertanya itu gimana? Udah. Bukan udah Pak, udah diceritain, udah diituin anak-anak. Sekarang alhamdulillah udah menerimanya gitu. Sambil berjalan juga aku pokoknya bilang sama anak-anak jangan ada yang disimpan, kalau apa pertanyaan ditanyain sama kita gitu, biar maksudnya biar nggak sedih, nggak apa gitu. Intinya kan sekarang karena Mas Bekti belum pegang handphone nih, karena matanya juga masih belum jelas ya, jadinya dia belum bisa Dia nggak bisa sering komunikasinya gitu. itu karena dia belum bisa lihat. Nah, jadi yang mata yang operasi itu juga masih ada garis. kan? garis kata dia. Jadi lebih yang kalau baik dia lihat ketemu. WA gitu cuma garis-garis saja, jadi nggak bisa ini komunikasinya gimana gitu. Lebih senang Ya ketemu kalau bisa katanya. komunikasi ya cuma lewat manajernya, telepon ke Dila. Iya gitu. Gitu. Mungkin nanti kalau udah sembuh total ya gampang lah komunikasinya. Kalau nggak dibatasi kok. Pak, apakah masalah ini terlalu berat sehingga kakak memilih untuk berhenti dan gak berjalan bersama lagi? Ya pasti, sudah coba. pasti. Ya udah pasti Sudah coba. berat yang dan udah pernah prinsip gitu intinya, ya udah gitu. Oke? Dah. Selesai? Mungkin Apa lagi? Terakhir mungkin apa? Rumah udah ada yang nawar belum? Ya Allah. Cok, lo bantu deh. Nyariin dah sekarang Salin. dulu. Bang mungkin nanti tanggal Saran nih saran. Bang, tapi Bang, Bang mungkin nanti tanggal 13 lagi, tanggal 13 tuh Datang apa berarti gitu bulan. agendanya apa gitu ngapain? Agendanya ya sidang pertama kan, biasanya mediasi kan. Ya kita lihat aja Bekti mau hadir apa enggak. Saya sih tadi bilang kalau bisa hadir Bekti gitu. Jadi biar bisa ketemu mediasi, ya udah selesai. Tapi Ya kan? berarti hanya cerai ya bang, anak kata gunung gini. Udah diatur, Udah, itu intinya nggak nggak akan lagi. dibahas itu. Hanya pisahnya aja. Oke? tapi Bang, sejauh ini Ayo lanjut. Tapi tadi belajar apa? Ya bener di bawah kayaknya. Gila, mungkin apa? berusahanya seperti apa sih Bang untuk mendamaikan keduanya Bang?
ya sudah berusaha lah, diomongin juga dari awal ya Dila. Iya. Waktu dia bilang mau pisah aja, aku kaget juga gitu loh, yakin gitu. Besoknya ketemu, aku tanya Bekti juga setuju ya. Mau gimana lagi? Ini kan keputusan mereka berdua. Kita sahabatnya, temennya, mau siapa? Mau Riri, mau Nana, mau Roy, semua juga udah berusaha. Roy sendiri manajernya juga, Bekti juga udah ngomong sama Dila. Tapi ya Roy juga paham. Ya memang ini jalan yang terbaik buat mereka berdua. Oke? Kalau Mas Bektinya berubah, itu kan bilang. Nah, itu kayak Dila tuh. Itu Kalau mau berubah, ada ya balik lagi nggak? nggak ada yang nggak mungkin. Ya pokoknya lihat ntar kalau Mungkin sekarang apa? kan intinya Kalau masih sekarang kan susah ngomongnya. Masih belum lah intinya, nanti ikutin arahan Tuhan maunya apa, kali besok kali apa saya nggak tahu. Dari kita berdua berubah, nggak tahu kan gitulah perjalanan hidup kita nih gitu intinya. Gila, mungkin apa perjalanan hidup Dila dengan Indra Bekti sejauh ini yang Dila bisa Dila, ini apa? Itu apabila nanti sudah memang resmi ketok palu. Kita dulu itu loh dijawab. Jawab dulu nih, dia kasihan di perjalanan hidup loh. Pelajaran hidup. Apa ya, nggak tahu nih, berat banget kata-kata nih. Sampai nanya kasihan. Apa Dila? Apa nggak tahu perjalanan hidup apa bang? Ya banyak senang, susah. Ya senang, pokoknya susah, sama-sama. intinya sih Senangnya lebih banyak juga. ya pastilah, senang pasti lebih banyak intinya, cuma masih banyak lika-likunya gitu intinya. Ya udah pokoknya dinikmati sekarang, berharapnya dengan jalan ini berdua bisa berpikir gitu intinya gitu aja. Terakhir mungkin Kak dari aku kenangan-kenangan bersama Kak Bekti yang mungkin tadi lah tidak bisa lupakan. Ini kalau ditanya itu sih, kalau kenang-kenangan sih banyak lah ya. Maksudnya kalau suka kita kalau nih traveling gitu, dia suka yang ini, dia suka apa sih, megangin mapnya gitu-gitu. Mapnya tuh karena dia yang tahu arah kan, ngobrol apa gimananya. Terus kalau di rumah ya itu dia suka bercanda sama anak-anak, terus udah gitu nanti ada aja gitu yang dibicarain apa, kadang TV sama dia di ngobrolin gitu-gitu sih, hal kecil-kecil tapi bermakna aja gitu. Sempat nangis nggak kalau ingin kenangan itu di rumah? Aduh, itu mah pertanyaan ini ya. Ya pasti ya kalau hal yang kayak gitu pasti nangis ya, tapi ya udahlah, bismillah aja gitu. Foto-foto kalian masih aman ya? Nanti kalau Simpan. sudah ketok palu resmi ya, itu masih mengharapkan ini gak sih, nafkah untuk anak-anak apapun kondisinya. Ya tadi sudah beres. Udah semua Udah diomongin udah semuanya. ngomongin dari sekarang, udah ngomongin semuanya. Masalah buat anak-anak semuanya udah Semua beres. anak udah beres pokoknya. Berarti udah mateng ya Kak? Kebersamaan. Mateng banget. Ya, mateng deh intinya dah. Foto-foto kebersamaan masih Jadi udah beres lah. Kalau intinya kesepakatan itu udah untuk anak-anak, untuk apa, Bekti juga, Dila, semuanya udah diatur baik dengan baik. Intinya mereka mau pisah ini baik-baik. Kenapa? Tujuannya dia adalah untuk tidak melukai hati anak-anak lebih besar. Itu aja. Tanpa disadari pasti luka. Dila luka, Bekti luka, tapi yang paling diutamain itu ada yang mesti dipikirkan paling besar itu adalah anak-anak. Makanya saya berharap netizen, teman-teman media semuanya, marilah kita bangun ini suasananya yang baik agar dampak ke anak-anak itu tidak besar. Itu sih yang paling utama. Kenapa mereka seperti ini? Karena tujuan yang utamanya adalah untuk melindungi anak-anak. Itu sih sebenarnya. Itu tadi katanya foto-foto masih bersama Mas Ida masih disimpan atau enggak? Masih disimpan di IG doang yang hilang. Foto aslinya masih ada di IG doang ya, Dil. Ketawa dia. Menghilangkan foto itu alasannya apa? Biar ini aja, biar move on dong ya kan. Kalau masih ada ya, kan nggak move on saya gitu aja, biar Untuk memperkuat diri. Memperkuat diri. Tadi lah ngomong IG masih followan gak sih? Dengan Oh, saya nggak megang handphone Pak. Saya yang itu ngurusin manajer saya, intinya udah males gitu-gituannya. Nggak tahu deh udah masih di follow apa kagak ada itu intinya. Berarti nggak bener ya kabar yang unfollow Mas Indek? Nggak tahu tuh, aku nggak megang handphone dari awal tuh, udah nggak megang handphone dari Bekti awal. juga nggak megang handphone. Gimana mau nggak megang handphone? Nggak bisa megang handphone. Nggak bisa. Oke. Oke, beres ya. Tinggal saya awas lo, ada lagi lo. Ada yang mau yang gua lagi, awas lo.